Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5916-5919. Dijadikan boneka. Sekarang, Raja Iblis Awan Merah membentuk segel tangan, melepaskan semburan energi iblis merah gelap yang berubah menjadi 3 ular es ganas, menerjang langsung ke tengah bendera susunan segitiga. Boom! Dingin yang ekstrim bertabrakan dengan panas yang ekstrim, meletus dalam jeritan yang menusuk. Magma di seluruh gua langsung melonjak, tetapi pada saat itu, ular es menggali ke dalam urat bumi, membekukan kekuatan urat api yang melonjak untuk sesaat. Dev bergerak. Dia bahkan tidak menggunakan pedang penebas naga, tetapi malah membentuk-bentuk pedang dengan jari-jarinya yang disatukan, seberkas energi pedang kacau yang kabur namun sempurna mengembun di ujung jarinya. Langkahnya goyah, namun sosoknya bergerak dengan kecepatan seperti hantu, melesat melewati tengah 3 bendera formasi. Ujung jarinya menyentuh dasar pilar kristal. Hancurkan. Satu kata yang ringan. Serangkaian suara retakan terdengar dari dalam pilar kristal, dan cahaya dari rune di permukaannya meredup dengan cepat. Segera setelah itu, seolah-olah dalam reaksi berantai, 8 pilar kristal yang tersisa bergetar secara bersamaan, dan aliran lava pada formasi tersebut mulai menjadi tidak menentu dan berbalik arah. Mundur! Dev berteriak, berbalik dan mundur dengan tergesa-gesa. Tepat ketika mereka bertiga keluar dari pintu masuk gua, ledakan yang memekakkan telinga terdengar di belakang mereka. 9 pilar kristal hancur, dan lava menyembur ke langit, menelan seluruh gua. Namun, gelombang kejut tersebut terbatas oleh lorong yang sempit dan tidak menyebar jauh keluar. Ketika lava mereda dan debu mengendap, formasi asli telah lenyap, hanya menyisakan kawah tanpa dasar tempat lava perlahan mengalir kembali. Di dasar kawah, tangga batu alami yang mengarah ke bawah tampak samar-samar, menuju kegelapan yang lebih dalam. Ayo, masuk. Dev menyeka darah segar dari sudut mulutnya dan melangkah ke tangga terlebih dahulu. Raja Iblis Awan Merah memperhatikan punggungnya yang bergoyang namun tetap tegak, ekspresi kompleks terlintas di matanya, tetapi akhirnya tidak mengatakan apapun, mengikuti di belakangnya. Tangga batu itu berputar ke bawah, suhunya semakin tinggi. Dinding batu di sekitarnya telah sepenuhnya mengkristal, transparan seperti cermin, memantulkan sosok ketiganya yang terdistorsi. Sesekali, garis besar fosil makhluk purba muncul di cermin, semuanya adalah anomali bawah tanah yang belum pernah terlihat sebelumnya. Setelah berjalan sekitar setengah jam, rintangan lain muncul di depan. Kali ini bukan formasi, tetapi air terjun lava, yang terbentuk secara alami. Lava berwarna emas gelap mengalir dari kubah di atas, membentuk tirai panas selebar puluhan kaki, sepenuhnya menghalangi jalan mereka. Di belakang air terjun, pancaran samar seperti giok mengalir, aura unik dari susu sumsum giok bawah tanah. Namun air terjun lava itu bukanlah benda mati. Banyak sekali makhluk lava yang terbentuk dari roh api murni berenang di sekitar. Menyerupai kadal, makhluk-makhluk ini memiliki 3 kepala dan 6 kaki, tubuh mereka diselimuti api pijar, masing-masing memancarkan aura yang tidak kalah kuat dari dewa abadi tingkat awal. Yang lebih merepotkan adalah air terjun itu sendiri, yang mengandung semacam gravitasi bumi, membuat tubuh seseorang semakin berat semakin dekat. Dalam keadaan Dev saat ini, dia kemungkinan akan pingsan sebelum mencapai titik tengah. Aku akan membuka jalan. Raja Iblis Awan Merah menarik napas dalam-dalam, energi iblisnya melonjak, mengembun menjadi baju zirah iblis merah tua yang ganas di tubuhnya. Nak, hemat kekuatanmu. Kita akan membutuhkan kekuatan abadi kekacauanmu untuk mengisolasi erosi bumi ketika kita akhirnya mendapatkan susu sumsum giok. Dev tidak mengambil risiko, mengangguk dan berkata, monster lava itu terbentuk dari esensi api bumi, intinya terletak di kepala tengah mereka. Mereka memiliki kekuatan yang sangat besar dan dapat beregenerasi tanpa batas, berkat momentum air terjun, kecuali jika kita secara bersamaan menghancurkan inti api di dalam ketiga kepala tersebut. Dimengerti. Raja Iblis Awan Merah meraung, rune iblis kuno muncul di baju besi iblisnya, untuk sementara menahan gravitasi bumi. Ia berubah menjadi meteor merah tua, menabrak air terjun lava. Raungan. Gerombolan monster lava menyerbu, puluhan menyerang secara bersamaan. Tangan Raja Iblis Awan Merah berderak dengan energi iblis, menyatu menjadi 2 bilah merah tua yang sangat besar, yang diayunkannya secara horizontal. Di tempat bilah-bilah itu lewat, monster lava terpenggal kepalanya, tetapi seperti yang dikatakan Dev, lava menyembur di titik-titik yang terputus, siap beregenerasi dalam sekejap. Api iblis, pembakaran inti.
Kilatan tajam muncul di mata Raja Iblis Awan Merah, dan pedang-pedang itu tiba-tiba meledak, berubah menjadi ratusan benang api merah tipis seperti rambut, tepat menembus alis ketiga kepala masing-masing monster lava. Puff, puff, puff. Dengan serangkaian dentuman teredam, monster-monster lava itu membeku, tubuh mereka dengan cepat meredup dan hancur, berubah menjadi lava biasa dan menyatu dengan air terjun. Teknik ini membutuhkan pengendalian api yang sangat presisi. Raja Iblis Awan Merah jelas telah menggunakan kekuatan sejatinya. Namun, jumlah monster lava terlalu banyak. Mereka tidak bisa dibunuh semuanya. Semakin dalam mereka masuk, semakin kuat gravitasinya, dan retakan mulai muncul di baju besi iblis Raja Iblis Awan Merah. Melihat ini, Dev berkata kepada Lilian, "Lindungi aku sebentar." Ia duduk bersila, memegang pedang penebah naga secara horizontal di depan lututnya, tangannya membentuk segel tangan kuno. Secercah cahaya kacau bersinar dari antara alisnya, perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Api iblis pemakan jiwa di luka di dada kirinya tampak terstimulasi, membalas dengan ganas, garis-garis merah gelap menyebar ke arah jantungnya. "Tahan!" Dev berteriak, garis darah naga emasnya mendidih hebat, raungan naga bergema di meridiannya, dengan paksa mendorong api iblis itu sedikit mundur. Memanfaatkan momen ini, ia sepenuhnya mengalirkan kekuatan abadi kacau miliknya, menyesuaikan sifatnya menjadi asimilasi. Ini bukanlah serangan, melainkan infiltrasi. Kekuatan abadi kacau mengalir seperti Merkuri, diam-diam menyatu ke dalam urat bumi di sekitarnya, mensimulasikan aura yang berasal dari sumber yang sama dengan air terjun lava. Proses ini sangat berbahaya. Kesalahan sekecil apapun akan mengakibatkan serangan balik dari energi spiritual api bumi, memperparah luka mereka. 10 tarikan napas kemudian, Dev tiba-tiba membuka matanya, darah menetes dari sudut mulutnya, tetapi dia berteriak, "Senior, 7 zang ke kiri, 3 kaki di belakang air terjun, ada simpul gravitasi di sana yang dapat menghancurkannya." Raja Iblis Awan Merah, yang dikepung oleh 5 binatang lava berukuran sangat besar, tidak ragu-ragu mendengar ini. Dia menahan 2 pukulan lava yang berat, baju besi iblisnya sedikit hancur, tetapi dia menggunakan momentum itu untuk menerjang ke kiri, mengumpulkan semua kekuatan iblisnya, dan meninju tempat yang ditunjuk Dev. Krak, krak. Suara tajam seperti pecahan kaca. Seluruh air terjun lava bergetar hebat, medan gravitasi tiba-tiba melemah hingga 30%. Binatang lava yang berenang membeku, tubuh mereka menjadi jauh kurang padat. Sekarang, Dev mengerahkan kekuatan terakhirnya untuk berdiri. "Ikuti aku." Ia menerobos air terjun terlebih dahulu, pedang penebas naganya menciptakan pusaran kacau di depannya, untuk sementara menangkis lava dan monster lava yang bergejolak. Lilian mengikuti di belakangnya, api sejati bumi miliknya membentuk perisai pelindung. Di belakang Raja Iblis Awan Merah, energi iblis melonjak, mati-matian menahan celah yang berusaha menutup. Ketiganya menembus air terjun seperti anak panah, dan pemandangan menakjubkan terbentang di hadapan mereka. Itu adalah gua kecil, tidak lebih dari 10 zang persegi, namun sangat indah. Banyak pilar kristal berwarna giok seperti stalaktit menggantung dari langit-langit gua, masing-masing memancarkan cahaya hangat seperti giok. Di tengah gua, sebuah kolam air putih susu, tidak lebih besar dari baskom, terbentang tenang, permukaannya berkilauan dengan cahaya warna-warni, vitalitas dan aura Taois yang intens, hampir terasa, meresapinya. Susu sumsum giok inti bumi. Di sekeliling kolam, 9 stalagmit ramping berwarna giok tersusun melingkar, masing-masing dihiasi setetes susu sumsum giok yang kental dan tak terurai, seperti bintang-bintang yang mengelilingi bulan. Medan kekuatan tak terlihat terjalin di antara stalagmit, membentuk penghalang alami terakhir. Formasi 9 bintang penyehat roh, terbentuk secara alami oleh langit dan bumi. Dev terengah-engah, matanya menyala terang. Formasi itu tidak dapat dipecahkan. Hanya dengan menggunakan kekuatan hidup murni untuk beresonansi dengan susu sumsum giok, persetujuannya dapat diperoleh. Ia menatap Lilian, "Lilian, bolehkah saya meminjamkan setetes darah esensi primordial Anda?" Lilian tidak ragu-ragu, mengeluarkan setetes darah, berwarna merah tua keemasan bercampur biru pucat, simbol pencapaian tingkat tinggi dalam garis keturunan langsung Paviliun Api Bumi dan Kitab Suci Api Bumi. Dev mengambil setetes darah itu, lalu menusuk telapak tangannya dengan jarinya, mengeluarkan setetes darah merah keemasan yang mengandung energi kacau dan garis keturunan naga emas. Kedua tetes darah itu menyatu di telapak tangannya, berubah menjadi butiran darah berkilau 7 warna. Dia dengan lembut menjentikkan tetesan darah itu ke arah kolam sumsum giok. Saat tetesan darah melewati medan gaya tak terlihat, riak muncul, tetapi tidak menghambat alirannya. Saat tetesan darah mendarat di kolam putih susu. Bas! Pilar-pilar kristal berwarna giok di seluruh gua beresonansi secara bersamaan, memainkan melodi surgawi.
Air kolam beriak, dan esensi sumsum giok seukuran kepalan tangan yang terkondensasi perlahan naik dari tengahnya. Cahaya tujuh warnanya mereda, berubah menjadi kilau giok putih murni yang hangat. Dev mengulurkan tangan dan mengarahkan saripati giok, yang dengan patuh terbang ke botol giok dingin yang telah disiapkannya sebelumnya. Tepat saat saripati giok meninggalkan kolam, tetesan saripati giok dari ujung 9 stalagmit di sekitarnya secara bersamaan menetes ke bawah, menyatu ke dalam kolam. Air kolam tampak terisi kembali, meskipun cahayanya sedikit memudar. Saripati spiritual langit dan bumi, jika diperoleh melalui cara yang tepat, tidak akan pernah habis. Selesai. Dev menghela napas panjang, tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Ia terhuyung mundur, ditopang oleh Lilian. Raja Iblis Awan Merah memandang botol giok dingin itu, matanya, yang biasanya tenang dan diam selama ribuan tahun, akhirnya menunjukkan tanda-tanda kegembiraan. Ia membuka mulutnya, tetapi hanya berhasil mengucapkan, "Nak, bantuan ini. Senior, menyelamatkan senior peri bulan adalah yang terpenting." Dev tersenyum lemah, menyerahkan botol giok itu. Kita harus segera meninggalkan jurang iblis inti bumi. Meskipun sang pemakan jiwa telah melarikan diri, tempat ini tidak aman untuk berlama-lama. Raja Iblis Awan Merah mengangguk tegas, dengan hati-hati menyimpan botol giok itu. Ketiganya kembali melalui jalan yang sama. Karena formasi telah hancur, perjalanan menjadi jauh lebih lancar. 2 jam kemudian, mereka akhirnya melihat pintu masuk ke jurang iblis, yang dijaga oleh paviliun api bumi. Saat melangkah keluar dari jurang iblis, Dev menatap kembali ke kegelapan yang tak berdasar, matanya dalam dan tak terduga. Sang pemakan jiwa melarikan diri ke surga ke-12. Bayangan gerbang reinkarnasi, ancaman istana Dao Jahat, semua ini akan menghadapi pertarungan terakhirnya di alam yang lebih luas dan lebih berbahaya itu. Ia menggenggam pedang penebas naga dengan erat. Meskipun luka di dada kirinya masih berdenyut kesakitan, kekuatan abadi kekacauan secara bertahap mendapatkan kendali. Jalan di depan penuh dengan bahaya, tetapi pedang ada di tangannya. Ia membuka jalan melewatinya. Di surga ke-12, markas besar istana Dao Jahat berdiri megah jauh di dalam kehampaan. Seluruh kompleks istana dibangun dari tulang-tulang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Lampu abadi, yang dinyalakan dengan api jiwa, tergantung dari atap, cahaya hijaunya yang menyeramkan berkedip-kedip di kehampaan, seperti ratapan sunyi dari jiwa-jiwa yang telah tiada. 9 garis ki reinkarnasi berwarna abu-abu keputihan melingkari istana seperti ular piton raksasa, setiap hembusan napasnya menyebabkan aturan spasial di sekitarnya terdistorsi dan bergetar, memancarkan dengungan yang tak tertahankan. Jauh di dalam istana utama, sebuah kubah setinggi 100 kaki tergantung dengan rantai tulang yang padat, setiap rantai berakhir pada inti jiwa ilahi yang masih berdenyut. Ini adalah fragmen terakhir kesadaran makhluk-makhluk kuat yang ditangkap oleh istana Dao Jahat, yang menyediakan energi untuk mempertahankan operasi istana di tengah siksaan abadi. Saat ini, di tengah aula, sang pemakan jiwa berlutut di permukaan yang dingin dan keras seperti tulang, 6 sayapnya yang compang camping terkulai lemas, ujungnya hangus dan melengkung, darah iblis merah gelap menetes dari ujung yang patah. Lengan kirinya terputus di bahu, lukanya diselimuti gumpalan energi pedang keabu-abuan, niat pedang kacau yang ditinggalkan oleh Dev, menempel seperti belatung pada tubuh iblisnya, tanpa henti mengikis luka dan mencegah penyembuhan. Auranya benar-benar abis. Api iblis pemakan jiwa yang dulunya bergelombang seperti lautan kini berkurang menjadi nyala api merah gelap yang redup dan berkedip-kedip di kulitnya, bahkan wajah-wajah kesakitan yang terbentuk dari jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang dimakan di sisiknya pun kabur. Dia adalah orang yang sama sekali berbeda dari sosok arogan dan mendominasi yang dia tunjukkan di jurang inti bumi beberapa hari sebelumnya. Di singgasananya, Elias Zan perlahan membuka pupil matanya yang berwarna abu-abu keputihan. Wajahnya layu seperti mayat berusia 1000 tahun, kulitnya menempel erat pada tulangnya, memperlihatkan warna biru keabu-abuan yang tidak wajar. Jubahnya yang panjang dan gelap dihiasi dengan rune reinkarnasi yang rumit, berkelap-kelip setiap kali ia bernapas. Ketika ia menatap sang pemakan jiwa, secercah rasa geli yang hampir tak terlihat muncul di matanya yang tanpa pupil, berwarna abu-abu keputihan. Pemakan jiwa. Elias Zan berbicara, suaranya kering dan serak, seperti 2 potong tulang layu yang saling bergesekan, setiap suku kata mengandung getaran yang membuat merinding. 10.000 tahun telah berlalu. Raja Iblis Pemakan Jiwa, yang pernah melahap jutaan jiwa dan keganasannya mengguncang surga ke-9, kini merendah di hadapanku seperti anjing liar, memohon belas kasihan. Ia perlahan bangkit, jubahnya berkibar tanpa angin, aura reinkarnasinya mengalir seperti makhluk hidup, menimbulkan pusaran sunyi di aula. Setelah kehilangan satu lengan oleh seorang dewa abadi junior, api iblismu padam, dan kau melarikan diri dalam keadaan menyedihkan ke tempat ini.
Elias Zan melangkah menuruni tangga singgasana, sepatu bersol tulangnya menghantam tanah dengan bunyi klik yang tajam. Cek-cek, jika para lelaki tua yang mati karena seni iblis pemakan jiwa 10.000 tahun yang lalu melihatmu seperti ini, bahkan kolam reinkarnasi pun akan tertawa. Wajah sang pemakan jiwa berkerut hebat, rasa malu dan penghinaan menggerogoti jiwanya seperti ular berbisa. Ia menggertakkan giginya, tetapi akhirnya menundukkan kepalanya, suaranya serak saat ia berusaha berbicara, Tuan Istana Zan. Anak itu luar biasa. Ia memiliki kekuatan abadi kekacauan, kekuatan primordial dari awal penciptaan, mampu menciptakan segala sesuatu dan kembali ke kehampaan. Dan dia juga memiliki garis keturunan naga emas. Kekuatan fisiknya sebanding dengan naga sejati kuno, kemampuan regenerasinya menakjubkan. Dan ia telah mengolah kitab suci api bumi sejati yang secara khusus melawan yin dan seni iblis jahat. Dengan setiap kalimat, kebencian sang pemakan jiwa semakin dalam, dengan ketiga hal itu digabungkan, kekuatan tempurnya sudah mampu mengalahkan seorang dewa abadi di atas levelnya. Aku hanya sesaat lengah, disergap oleh niat pedang kekacauan anehnya. Kekuatan abadi kekacauan. Pupil mata Elias Zan yang berwarna abu putih sedikit menyempit, siklus yang berputar di sekitar tubuhnya sesaat terhenti. Tiga kata ini sepertinya membangkitkan ingatan yang terpendam. Jari-jarinya yang keriput tanpa sadar menelusuri pola di lengan jubahnya, secerca kecemasan yang hampir tak terlihat terlintas di dalam mata abu putihnya. Namun hanya sesaat kemudian, ia kembali tenang seperti biasanya. Memang langka. Suara Elias Zan masih kering, tetapi kini memiliki kedalaman yang tak terlukiskan. Sejak awal waktu, kekuatan kekacauan telah lama menyebar ke seluruh alam, berubah menjadi hukum yang tak terhitung jumlahnya. Mereka yang dapat memadatkan kembali kekuatan keabadian kekacauan benar-benar sedikit. Ia berhenti sejenak, tatapannya kembali ke sang pemakan jiwa, nadanya menjadi dingin, tetapi kekalahan tetaplah kekalahan, mengapa harus berkata lebih banyak? 10.000 tahun yang lalu, ketika kau menguasai seni iblis pemakan jiwa, melahap jutaan jiwa untuk menempa tubuh iblismu, betapa agungnya dirimu. Elias Zan berjalan menghampiri sang pemakan jiwa, jari-jarinya yang layu perlahan terangkat untuk menyentuh ujung sayapnya yang compang camping. Dimanapun ujung jarinya menyentuh, energi reinkarnasi meresap ke dalam tubuh iblis yang hancur itu, menyebabkan sang pemakan jiwa gemetar hebat, gemetaran yang berasal dari kedalaman jiwanya. Ia merasakan esensi kekuatan iblisnya sedang diselidiki dan dianalisis oleh energi reinkarnasi yang menyeramkan itu. Dan sekarang, Elias Zan mencondongkan tubuh lebih dekat, mata putih keabu-abuannya menatap langsung ke pupil hijau sang pemakan jiwa yang menyeramkan, dipenuhi rasa malu dan takut. Setelah 10.000 tahun penindasan, setelah terlahir kembali, kau bahkan tidak mampu menghadapi seorang junior. Ia menegakkan tubuh, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan sedikit penyesalan, baiklah. Hati sang pemakan jiwa menegang. Ia merasakan nada yang mengancam dalam suara Elias Zan. Itu bukan sekadar ejekan atau penghinaan. Tuan Istana Zan. Sang pemakan jiwa tiba-tiba mendongak, suaranya semakin cepat. Jika kau membantuku pulih dari luka-lukaku, aku bersedia menawarkan kepadamu teknik lengkap dan sejati dari seni iblis pemakan jiwa. Seni iblis ini diciptakan olehku lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Teknik ini dapat melahap jiwa-jiwa ilahi untuk memperkuat diri. Jika Anda dapat menguasainya, Anda bahkan dapat melawan dewa abadi sejati tingkat keempat. Melihat ekspresi Elias Zan tetap tidak berubah, ia menggertakkan giginya dan melanjutkan, lebih jauh lagi, aku bersedia melakukan segala daya kekuatanku untuk membantumu mendominasi surga ke-12. Meskipun aku terluka, fondasiku sebagai dewa abadi sejati tetap ada, dan pemahamanku tentang aturan reinkarnasi jauh melampaui kultivator biasa. Seni iblis pemakan jiwa. Elias Zan mengulangi kata itu dengan lembut, jari-jarinya yang layu dengan lembut menelusuri sayap sang pemakan jiwa yang compang camping, gerakannya sehalus membelai sebuah karya seni yang berharga. Tiba-tiba, ia tersenyum. Senyumnya tampak jahat dan menyeramkan, lengkungan mulutnya yang lebar jauh melebihi mulut orang biasa, memperlihatkan gigi berwarna abu-abu keputihan. Itu bukan warna orang hidup. Lebih mirip erosi tulang oleh waktu. Aku memang membutuhkan bantuan kultivator di alam dewa abadi sejati. Elias Zan berkata perlahan, cahaya dingin berkilat di matanya yang abu-abu keputihan. Namun, bukan untuk mendominasi surga ke-12, tetapi ia mencondongkan tubuh ke depan, wajahnya yang layu dan seperti mayat hampir menyentuh wajah sang pemakan jiwa, suaranya rendah dan mengancam seperti desisan ular berbisa, tetapi untuk memurnikan, boneka reinkarnasi, yang unggul. Pupil mata sang pemakan jiwa menyempit. Kau
Ia mencoba melompat, tetapi tubuhnya yang terluka parah, ditambah dengan tekanan ki reinkarnasi yang menyebar di aula, membuatnya merasa seolah-olah tenggelam ke dalam rawa begitu ia bergerak. Bahkan mengangkat lengannya pun sangat sulit. Tenang saja, aku tidak akan membunuhmu. Senyum Elias Zan semakin lebar. Ia mengulurkan jari yang layu dan dengan lembut menyentuh dahi sang pemakan jiwa. Aku hanya akan memurnikan jiwamu, menyingkirkan ingatan, emosi, dan kesadaran diri yang tidak perlu. Mempertahankan naluri bertarungmu, fondasi kultivasi, dan wawasanmu tentang teknik, menjadikanmu senjata paling ampuh dan paling setia di tanganku. Suaranya mengandung daya tarik yang aneh, pada saat itu, kau tidak akan lagi merasakan sakit, tidak lagi takut, tidak lagi ragu-ragu, hanya naluri untuk kepatuhan mutlak. Seni iblis pemakan jiwamu akan dimanfaatkan dengan sempurna, pengalaman bertarungmu akan sepenuhnya berada di bawah kendaliku, dan kau bahkan dapat menggunakan ki reinkarnasi untuk membentuk kembali tubuh iblismu, mencapai keadaan yang bahkan lebih kuat dari masa jayamu. Bukankah itu bentuk lain dari keabadian? Sebelum kata-kata itu selesai diucapkan, jari Elias Zan, yang tadi menyentuh dahi sang pemakan jiwa, tiba-tiba menutup. Bas! Ki reinkarnasi di seluruh aula meledak dengan dahsyat. Rantai tulang yang tergantung di kubah berayun liar, inti jiwa ilahi yang tergantung di atasnya mengeluarkan jeritan melengking. Runel reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya di tanah, dinding, dan pilar menyala secara bersamaan, cahaya putih keabu-abuannya menerangi aula seperti alam hantu. 9 rantai putih keabu-abuan, yang terkondensasi dari energi reinkarnasi murni, muncul dari kehampaan. Setiap rantai setebal mangkuk, permukaannya ditutupi oleh rune kuno yang tak terhitung jumlahnya, berbelit-belit, dan menggeliat. Rantai-rantai itu merobek ruang begitu muncul, menembus 9 titik akupuntur utama di tubuh sang pemakan jiwa dengan kecepatan yang tak terhindarkan. Titik Baihui di puncak kepala, ruang di antara alis, titik Tanzong di dada, titik Qihai di dantian, titik Jianjing di lengan, dan titik Yongkuan di kaki. Sang pemakan jiwa mengeluarkan jeritan yang sangat menyakitkan. Bukan hanya rasa sakit fisik, tetapi juga penderitaan luar biasa karena jiwanya dipaksa untuk terkoyak dan tercabut. 9 rantai reinkarnasi, seperti 9 ular berbisa yang rakus, dengan panik mengekstrak kekuatan iblisnya, kekuatan jiwa ilahi, fragmen ingatan, sisa-sisa kesadaran, segala sesuatu yang membentuk esensi dari sang pemakan jiwa, diekstraksi dan dimurnikan tanpa ampun. Elias, kau lancang. Mata sang pemakan jiwa merah padam, pupil hijaunya yang menyeramkan meledak dengan amarah yang tak terkendali. Api iblis pemakan jiwa yang tersisa di dalam tubuhnya berkobar hebat, berusaha melepaskan diri dari belenggu rantai. Api merah gelap menyembur dari setiap pori-porinya, mengubahnya menjadi bola api yang membara. Namun, mendesis. Rune di permukaan rantai reinkarnasi bersinar terang, dan energi reinkarnasi berwarna abu putih mengalir ke tubuh pemakan jiwa seperti gelombang pasang. Kemanapun energi itu lewat, api iblis pemakan jiwa meredup dan padam seolah-olah bertemu musuh bebuyutannya. Energi reinkarnasi itu tampaknya memiliki kehendaknya sendiri, mengalir ke atas sepanjang meridiannya, langsung menuju lautan kesadarannya, dan mulai memurnikan inti jiwa ilahinya dengan lebih panik. Pemakan jiwa, apa kau benar-benar berpikir aku tidak tahu niatmu? Elias Zan mundur beberapa langkah, dengan dingin mengamati pemakan jiwa yang meronta-ronta dalam rantainya, matanya yang abu putih sama sekali tidak terpengaruh. Berpura-pura setia, kau sebenarnya menggunakan istana Dao jahat untuk memulihkan dirimu. Begitu kau kembali ke puncak kekuatanmu, orang pertama yang akan berbalik melawanmu mungkin adalah aku, kan? Nada suaranya tenang, seolah menyatakan fakta yang sangat biasa. Lagi pula, jika seni iblis pemakan jiwa ingin maju lebih jauh, ia perlu melahap jiwa-jiwa ilahi yang lebih kuat, dan jiwa ilahiku, yang dikultivasi melalui 10.000 tahun reinkarnasi di alam dewa abadi sejati, adalah ramuan yang menggoda bagimu, kan? Gerakan pemakan jiwa yang meronta-ronta itu goyah. Karena Elias Zan benar. Itu memang rencananya, pertama, menggunakan istana Dao jahat untuk perlindungan agar bisa memulihkan diri. Begitu ia mendapatkan kembali kekuatannya, ia akan memanfaatkan kesempatan untuk melahap jiwa ilahi Elias Zan, merebut kendali istana Dao jahat, dan kemudian siapa di surga ke-12 yang akan mampu menandinginya. Sayang sekali, sayang sekali. Elias Zan menggelengkan kepalanya, mengangkat tangannya yang layu untuk membentuk segel tangan yang rumit dan menyeramkan di udara. Aku telah hidup selama 10.000 tahun, dan telah melihat lebih banyak konspirasi dan rencana jahat daripada jiwa yang telah kau lahap. Sejak kau melangkah ke aula ini, aku telah melihat rencana jahatmu dengan jelas. Daripada memelihara harimau yang pasti akan memangsaku, lebih baik. Tangannya, yang sedang membentuk segel tangan, tiba-tiba menekan ke bawah. Mengubahmu menjadi boneka. Boom! Lantai aula retak.
Banyak sekali batu bata tulang yang hancur dan beterbangan, memperlihatkan kawah besar tanpa dasar di tengah aula. Di dasar kawah, sebuah pintu tulang hitam pekat, setinggi ratusan kaki, perlahan muncul. Itu adalah pintu yang ditempa dari tengkorak cair makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, setiap rongga mata tengkorak berkedip-kedip dengan api putih keabu-abuan. Permukaan gerbang itu ditutupi dengan rune reinkarnasi yang terpelintir dan menggeliat, merayap dan mengatur ulang seperti makhluk hidup di atas tulang, memancarkan daya hisap yang mengerikan yang mendistorsi seluruh aula. Gerbang reinkarnasi. Tidak, Elias. Aku akan menghantuimu bahkan sebagai hantu. Sang pemakan jiwa meraung putus asa, berjuang mati-matian, sayap dagingnya mengepak dengan putus asa, bahkan secara paksa meregenerasi daging baru dari lengannya yang terputus dalam upaya untuk merobek rantai, tetapi, semuanya sia-sia. 9 rantai reinkarnasi tiba-tiba mengencang, menyeret tubuh iblisnya ke atas, melemparkannya seperti sepotong kargo menuju gerbang reinkarnasi yang terbuka lebar. Boom! Di tengah gerbang, sebuah pusaran abu putih, berdiameter puluhan kaki, tiba-tiba muncul. Pusaran itu begitu dalam sehingga tampak mengarah ke alam semesta lain, mengalir bukan dengan materi atau energi, tetapi dengan aturan. Aturan yang paling mendasar, aturan hidup dan mati, siklus reinkarnasi. Saat tubuh iblis sang pemakan jiwa yang compang camping menyentuh pusaran itu, tubuhnya terkoyak dan ditelan oleh kekuatan yang tak tertahankan. Teriakannya tiba-tiba berhenti, seperti binatang buas yang tenggorokannya dicekik. Gerbang reinkarnasi perlahan menutup. Rune-rune di gerbang tulang kembali tenang, hanya api abu putih di rongga mata tengkorak di permukaan gerbang yang tampak sedikit lebih terang dari sebelumnya. Aula kembali sunyi. Elias Zan berjalan ke gerbang reinkarnasi, tangannya yang layu dengan lembut menekan permukaan tulang yang dingin, menutup matanya untuk merasakannya. Setelah beberapa saat, senyum dingin dan puas tersungging di sudut bibirnya. Negeri reinkarnasi. Sungguh mendalam. Di dalam gerbang reinkarnasi. Kesadaran sang pemakan jiwa perlahan terbangun di tengah kejatuhan yang tak berujung. Jiwanya, yang tertusuk dan terkoyak oleh rantai reinkarnasi, seharusnya tenggelam dalam kekacauan dan rasa sakit yang luar biasa. Namun, suatu kekuatan eksternal secara paksa mempertahankan kesadarannya, memungkinkannya untuk sepenuhnya merasakan setiap jejak rasa sakit dan setiap momen keputusasaan. Ia membuka matanya dan melihat dunia ini. Itu adalah ruang yang seluruhnya terdiri dari warna abu-abu dan putih. Langit berwarna abu-abu dan putih, tanpa matahari, bulan, dan bintang, hanya lapisan tebal awan abu-abu dan putih yang tampak menekan. Bumi berwarna abu-abu dan putih, tanah yang retak, bebatuan yang terbuka, tumbuh-tumbuhan yang layu, semuanya telah kehilangan warnanya, hanya menyisakan warna abu-abu dan putih yang mematikan. Energi spiritual yang mengalir di udara juga berwarna abu-abu dan putih, bentuk energi yang belum pernah ia temui sebelumnya. Dingin, mematikan, dan memiliki rasa keteraturan yang mutlak, itu adalah kebalikan total dari karakteristik kacau, serakah, dan melahap dari seni iblis pemakan jiwa yang dia kembangkan. Yang paling membuatnya merinding adalah penindasan aturan yang ada di mana-mana di dunia ini. Di sini, seni iblis pemakan jiwa, yang telah dia kembangkan dengan susah payah selama ribuan tahun, beroperasi lebih dari 10 kali lebih cepat. Setiap kali dia mengerahkan api iblis, rasanya seperti berjuang di rawa yang kental. Indra ilahinya tertekan hingga dalam jarak 100 kaki dari tubuhnya. Di luar itu, bahkan hal-hal yang terlihat oleh mata telanjang, dirasakan sebagai ketiadaan. Bahkan indera waktunya pun terdistorsi. Dia merasa telah jatuh untuk waktu yang sangat lama, cukup lama bagi seorang manusia untuk mengalami puluhan siklus kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian, namun ketika melihat ke atas, langit kelabu tetap jauh di atas, jaraknya tidak berkurang. Aku harus pergi. Sang pemakan jiwa menggertakkan giginya, tekadnya yang tersisa mendorong jiwa ilahinya yang hancur dalam upaya untuk mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Ia dapat merasakan energi pedang yang kacau di lengannya yang terputus ditekan di dunia ini, erosinya melambat secara signifikan. Namun sebaliknya, rasa sakit yang luar biasa dari jiwa ilahinya yang terkoyak semakin jelas. Meskipun 9 rantai reinkarnasi telah lenyap, luka yang ditinggalkannya tetap ada. Jiwa ilahinya seperti ember bocor, terus-menerus kehilangan fondasi yang membentuk dirinya. Akhirnya, setelah jatuh yang terasa abadi sekaligus cepat berlalu, ia menyentuh tanah. Tidak ada benturan, tidak ada getaran, seperti bulu yang jatuh di atas air, sangat lembut. Sang pemakan jiwa berjuang untuk berdiri dan melihat sekeliling. Ia berdiri di dataran tandus yang membentang hingga cakrawala. Tanah abu putih membentang hingga ke tepi pandangannya, menyatu dengan langit abu putih di cakrawala.
Tersebar di dataran itu pepohonan yang bengkok dan layu, batangnya tanpa kulit, hanya permukaannya yang halus dan putih seperti tulang yang tersisa, cabang-cabangnya menjangkau langit seperti cakar hantu. Keheningan total. Keheningan mutlak. Tidak ada angin, tidak ada kicauan serangga, tidak ada air yang mengalir, bahkan detak jantungnya sendiri sangat lemah hingga hampir tak terdengar. Bersambung.